Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya, Teresia, dengan NIM 4220135. Oke, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan atau yang telah saya kerjakan. Baiklah, di sini proyek PBL yang saya lakukan yaitu Sumitomo EGP Project. Berikut ini merupakan proyek dari industri yaitu PT Sumitomo. Di sini saya mengerjakan eh, produk AGV, yang dimana AGV itu yaitu Achievable Guide Vessel. Oke, next. Di mana di sini robot AGV ini berguna sebagai robot pengantar barang dengan sistem navigasi yaitu magnetic track di bawahnya. Dengan pengisian dan pemakaian ini dapat berpindah tempat menggunakan RFID tag. Oke, di sini ada beberapa exciting AGV dari PT Sumitomo-nya. Yang pertama di sini merek yang kami gunakan itu yaitu SD Engineering Zhuizhou Ltd, yaitu dia berasal dari Cina. Yang kedua produk name-nya itu Smart Vessel. Smart Vessel kita tahu di mana dia digunakan sebagai robot pengantar barang dari satu ke tempat yang lain. Oke, di sini kami menggunakan serial number-nya itu SDE dengan kode numbernya HZ131 2021 182. Baterai yang kami gunakan di sini 2 unit 12 volt baterainya. Kemudian untuk menggunakan motor pengaitnya di sini kami menggunakan Sumtor. Berikut ini ada lagi driver motor pengait. Di sini kami menggunakan 2K microstep driver dengan seri DM542. Untuk motor penggeraknya di sini kami menggunakan ZD motor. ZD motor ini di sini J55BLD 200 24GU 30 second. Di sini untuk motor gearnya juga kami gunakan dengan tipe ZD Gearhead 5GU 25KB. Nah, sebelumnya robot yang dalam pertama yang sebelum kami fabrikasi ini kami menggunakan PLC yaitu PLC Mitsubishi tipe FX 3U 64M. Nah, di sini kami menggantikan PLC dengan rekomendasi dari pihak Sumitomo-nya itu TZ Boot. Selanjutnya di sini troli sensor deteksinya itu optikal. Untuk magnetic sensornya tipenya JH16 119 16 474. Di sini juga kami menggunakan beberapa sensor yaitu sensor RFID yang dimana sensor RFID itu berfungsi sebagai sistem navigasi magnetic track dan dapat berpindah ke tempat dengan menggunakan RFID tag. Di sini juga kami menggunakan lidar. Lidar berfungsi juga sebagai sensor untuk menghindari rintangan atau obstacle. Itu sekitar 180 derajat. Di sini juga kami menggunakan HMI. HMI berukuran 10 inch dan wells diameternya itu 14 cm dan free wellsnya 8 cm. Dimensinya itu panjang kali lebar kali tinggi. 90 panjangnya, lebarnya 50 dan tingginya 35 untuk ukuran dimensi pada robot AGV-nya. Oke, next lagi. Di sini list improvement. List improvement-nya itu di sini ketinggian AGV di sini kami buat yaitu ditingkatkan untuk menghindari benturan dari si HMI-nya, dari troli ataupun benda-benda yang terkait melalui akses kerja di lane. Kemudian di sini ada akselerasi. Akselerasi dan deselerasi dari AGV-nya disesuaikan dengan dari jarak rintangan. Itu dapat disesuaikan dari jarak maupun dari rintangan dari sekeliling AGV saat beroperasi. Di sini digunakan yaitu agar si AGV tidak menabrak atau mengerem mendadak pada saat jalan. Yang ketiga di sini poinnya yaitu posisi motor itu dapat dipindahkan ke depan. Karena jika roda penggerak berada di belakang AGV dan
termasuk posisi EGV itu di sini sistem pemantauan EGV-nya itu termasuk posisi EGV dan informasi baterainya juga di list improvement-nya. Oke, next lagi. Ini, berikut ini merupakan tizibut rekomendasi dari pihak PT Sumitomo-nya. Di sini kami menggunakan posisi motor yang dapat dipindahkan ke depan karena jika roda penggerak berada di belakang AGV dan bergerak maju, maka arah sulitnya akan sulit dikendalikan saat dia maju. Jadi robot yang kami buat ini dia berfungsi untuk maju, tidak untuk mundur. Jadi fungsi robot yang kami buat ini adalah fungsinya untuk mengantar barang secara maju, lurus mengikuti arah track line. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan mechanical design yang selama kami kerjakan. Di sini kami mengubah desain robot AGV-nya dari yang sebelumnya seperti ini, dari pihak PT-nya, kemudian kami perbarui, kami kembangkan menjadi seperti ini. Fungsinya ini tadi itu untuk lebih ergonomis, si maintenance-nya. Yang kedua, supaya dia itu tidak menabrak saat berjalan di HMI-nya ya. Selanjutnya, berikut tampilan dari desain robot yang telah kami buat, yang telah dibuat, yaitu ini tampak atas robotnya, samping kiri, tampak depan, bawah, kanan, dan tampak belakang, dan tampak isometrinya dari belakangnya. Jadi robot ini dari tampak isometrinya ini, dia menarik barang dari belakang seperti rel kereta api. Dan si AGV ini jalan mengikuti garis dan membawa barang ke line yang dituju. Oke, selanjutnya ini berikut electrical diagram yang ada pada robot kami. Di sini kami menggunakan WiFi sebagai sistem komunikasinya dan Ethernet dan dikirimkan melalui RS485. Di sini juga kami menggunakan speaker. Speaker itu berfungsi adanya ketika misalnya kita tidak tahu, operatornya tidak tahu, atau yang bekerja itu tidak tahu di mana robotnya, maka dengan adanya suara itu atau speaker itu, maka kita bisa menjaga jarak dari robot tersebut agar robot itu tidak kita tabrak. Oke, selanjutnya di sini kita next lagi. Di sini program flowchart. Program flowchart-nya ini yang pertama dibuat yaitu AGV. Kemudian AGV bergerak melalui magnetic tape atau line magnetik. Kemudian selanjutnya mendeteksi rintangan ataupun benda yang mendekat di sana. Jika tidak ada, maka akan perlahan-lahan untuk jalan. Jika tidak, maka akan bergerak selanjutnya. Oke, selanjutnya sebaliknya, jika tantangan tersebut ada, maka dia balik lagi. Maka dia akan bergerak dengan lambat lagi. Jika dia mendetek lagi, maka AGV akan stop. Jika AGV tidak mendetek tantangan, maka dia akan maju perlahan dan mencari jarak di mana AGV tersebut berhenti, di mana ditentukan arahnya untuk mengantarkan barang pada saat berhenti. Next. Di sini merupakan budget line. Di sini mechanical part-nya kami hampir sekitar 6 jutaan dan electrical part-nya 4 juta dan robot part-nya 85 juta. Oke. Selanjutnya, baiklah yang saya kerjakan ini di sini yaitu pada mechanical desainnya. Di sini mengubah bagian desain pada bagian part robot tersebut. Yang pertama, target yang kami lakukan yaitu penambahan fitur akselerasi dan deklarasi berdasarkan obstacle-nya. Yang kedua, di sini HMI-nya kami mengubah dan meninggikan agar lebih ergonomis lagi. Untuk identifikasi masalahnya, yaitu pertama, kritikal pada
critical review-nya itu pada motor. Di sini motornya kami ganti karena motornya itu awalnya tidak bisa mundur dan hanya dapat bergerak pada jarak sensor doang. Di sini yang ketiga itu possible solution yang dapat kami selesaikan masalahnya. Yang pertama, desain detailnya. Yang desain detailnya awalnya itu masih seperti ini dari Sumitomo-nya. Kemudian di redesign lagi dan dispesifikasi lagi dari pihak Sumitomo-nya dari kemauannya yang bagaimana. Yang kedua, di sini motornya. Motornya di sini kami menggunakan AGV TZ CS 230. Jadi kami menggunakan motornya TZ dari TZ Boot ya. Oke, selanjutnya di sini dari sensornya. Di sini kami menggunakan sensornya tadi itu sensor RFID dan sensor LiDAR. Di mana sensor RFID tadi itu digunakan untuk bisa dapat mengetahui lintasan pada saat dia berjalan atau sistem yang dapat berpindah ke tempat menggunakan RFID. Dan LiDAR juga dapat mengarahkan pergerakannya 180 derajat dan diperintahkan apakah dia mau ke kanan, lurus, atau ke kiri. Itu kita menggunakan sensor itu. Oke, selanjutnya di sini untuk baterai pada AGV ini kami gunakan yaitu baterai lithium sebesar 24 volt 60 Ah. Di sini siklus hidup baterai lithium itu lebih dari 2.500 kali. Yang mana daya tahannya itu tidak lebih buruk dari baterai asam timbal. Yang dimana baterai lithium itu memiliki kapasitas yang lebih besar di bawah berat yang sama dari baterai timbal. Jadi lebih efisien atau lebih mudah memakai baterai lithium. Karena baterai lithium itu lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, terus lebih stabil lagi. Kemudian saat pengisian dan pemakaiannya pun lebih ramah lingkungan. Oke, untuk penerapan cold pada proyek yang saya kerjakan yaitu jenis penerapannya itu dari menggunakan WiFi atau koneksi internet dari Ethernet ke RS485 untuk mengetahui di mana posisi robot tersebut melalui sistem komunikasinya. Yang kedua menggunakan TZ Boot dan sensor RFID sebagai pengendali atau pengontrol si robot tersebut. Kemudian hal ini diimplementasikan pada bidang industri, yaitu bidang industri di PT Sumitomo-nya. Dan supaya dapat lebih fleksibel dan efisien untuk membantu para pekerja atau maintenance industri di line. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang saya buat. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan.